Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Lazarus. Saya dari mahasiswa Magister Manajemen, program studi Magister Manajemen di Universitas Kristen Indonesia. Kali ini, di dalam video ini nanti saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi dari minggu pertama sampai minggu ke-6 di dalam kelas manajemen keuangan yang diampu atau diajarkan oleh Bapak Bapak Profesor Roy dan Ibu Ganda. Nanti saya akan menjelaskannya di dalam bentuk mind mapping seperti yang eh, teman-teman lihat di layar. Baik, perlu kita ketahui bahwa manajemen keuangan ini merupakan hal yang penting untuk ditetapkan atau diterapkan pada sebuah perusahaan atau beberapa perusahaan. Hal ini dikarenakan keuangan merupakan salah satu fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan. Manajemen keuangan juga perlu dilakukan dengan baik karena manajemen keuangan yang baik dapat membantu perusahaan untuk bertahan atau disiplin dalam jangka waktu yang panjang. Manajemen keuangan sendiri merupakan segala kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu perusahaan terkadang juga akan ada masalah yang muncul karena perbedaan informasi misalnya antara pemegang saham atau prinsipal sebagai pihak yang memberikan amanat dengan manajemen atau agen pihak yang memberi amanat. Salah satu masalah dalam prinsipal agent problem adalah perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen. Contoh, untuk meningkatkan bonus, maka harga cuman harganya cuman mungkin akan memoles laporan keuangannya sehingga kinerja sebuah perusahaan dapat lebih baik dari yang sebelumnya. Apabila laporan keuangannya tidak akurat, maka keputusan investasi yang diambil pemegang saham menjadi tidak tepat sasaran. Nah, agar dapat menghindari prinsipal agent, program tersebut perusahaan harus membuat tata kelola perusahaan. Perusahaan ini membutuhkan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan atau berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika perusahaan yang disebut dengan Good Corporate Governance atau kita singkat menjadi penerapan prinsip GCG atau tata kelola. Dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan stakeholder. Dalam sistem tata kelola perusahaan yang baik, ini terdapat sejumlah unsur pemangku kepentingan yang terpadu secara baik. Terciptanya keseimbangan antara berbagai kebutuhan para pemangku atau pemegang saham, manajemen, konsumen, memberi atau investor, serta pemerintah dan masyarakat. Ada 5 pilar sendiri antara lain. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, accountability. Yang ketiga, responsibility. Dan yang keempat, ada intensif. Yang kelima, membahas mengenai manajemen laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat mengetahui posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Nah, kita lihat seiring berjalan dengan waktu dalam suatu periode tertentu dan juga laporan yang memberikan rincian informasi keuangan perusahaan untuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban kontribusi pemegang saham dan informasi terkait lainnya. Gambar periode waktu tertentu jenis-jenis laporan keuangan ada 5. Yang pertama yaitu laporan laba. Maksud saya laporan laba rugi selalu ada neraca dan laporan perusahaan ekuitas. Kalau ada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan,
Agar pengelolaan keuangan juga menjadi efektif dan efisien, time value of money juga tidak kalah penting. Nilai waktu dari uang merupakan suatu konsep esensial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga dibandingkan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Secara prinsip, nilai waktu dari uang ini berbasis pada potensi pendapatan dari uang tersebut untuk menghasilkan bunga. Apabila diinvestasikan, sebaiknya ada pula risiko kehilangan dalam jumlah tertentu. Karena apa? Karena ada penurunan nilai mata uang, inflasi, dan kegagalan. Oh, inflasi maksud saya. Orang lebih senang menerima uang sekarang daripada menerimanya dengan jumlah yang sama 1 tahun yang akan datang. Kenapa? Sebab uang yang dimiliki sekarang berpotensi untuk menghasilkan. Nah, dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, capital budgeting atau rencana penganggaran modal juga sangatlah penting. Capital budgeting pada dasarnya adalah suatu proses yang lengkap untuk apa? Untuk menganalisa proyek dan untuk bisa menentukan proyek yang termasuk di dalam suatu anggaran modal atau bisa juga disebut suatu proses perencanaan serta pengambilan keputusan terkait pembayaran dana di mana periode mobil adalah tersebut sebagai dasar tahun ini termasuk risiko dan juga efek. Saham biasanya dalam suatu perusahaan akan membeli saham di dalam maksud saya suatu perusahaan akan membeli saham dalam saham diperlukan analisis sekuritas ataupun atau investasi yang terdiri dari pada mental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah cara pengukuran nilai intrinsik keamanan dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan. Terkait analisis fundamental mempelajari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi nilai keamanan dan faktor ekonomi makro seperti kondisi ekonomi dan kondisi industri hingga faktor ekonomi mikro seperti efektivitas manajemen perusahaan. Sedangkan analisis teknikal adalah menganalisis pergerakan harga aset di pasar finansial menggunakan perangkat statistik seperti grafik dan rumus matematis. Baik, video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like, komen, dan share di media sosial kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.